satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Satu orang? Tepuk tangan untuk Angelo. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Bangun jam berapa? 5. Berarti kalian sudah melaksanakan yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Coba sebut 7 kebiasaan. Yang pertama apa? Bangun pagi. Jadi kalau sudah malam, anak sekolah itu malam itu tidur jam 9. Paling cepat jam 9, paling lama jam 10. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau ambil absen. Oke? Ibu mau ambil absen. Akil, Alexandra, Ana Maria, Angelus, Benedikta, Fabiola, Immanuel, Muhammad Revan, Sakit. Oke. Mateus, oke. Paulina, Sicilian Dare, oke. Teklania, oke. Theodora, Gisel, Angelino, Reynardus. Oke. Berarti hari ini berapa orang yang tidak masuk? 3. Oke, lanjut. Kita lanjut Sebelum kita mulai belajar sebagai penerus bangsa, biar kita lebih semangat lagi, kita berdiri dulu. Kita mau nyanyi lagu apa namanya? Padamu Negeri. Lagu Padamu Negeri. Kita mau nyanyi lagu Padamu Negeri. Siapa yang bisa pimpin? Ya sudah, terusan kita nyanyi sama-sama ya. Ayo mulai. 1, 2, 3, 4. Padamu Negeri kami berjanji. Padamu Negeri kami berbakti. Padamu Negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Tepuk semangat. Tepuk afirmasi. Saya cerdas. Saya hebat. Saya semangat dan bahagia. Oke, silakan dulu semua. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang coding. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tapi materi pelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional.
mendalam, oh padahal yang saya buat ini adalah berpikir komputasional. Maka hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menyebutkan ya, jadi yang pertama itu kita bisa menyebutkan contoh permasalahan dan yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi contoh-contoh yang nanti sebentar Ibu jelaskan apa itu berpikir komputasional sehingga nanti kamu bisa menyebutkan contohnya itu seperti apa. Terus yang kedua adalah menerapkan langkah berpikir komputasional dan algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua ini menerapkan langkah untuk berpikir komputasional. Jadi setelah kita belajar mendengarkan penjelasan Ibu, menonton video, sebenarnya kita ada nonton video, kalian bisa menerapkan langkah berpikir komputasional itu seperti apa. Terus yang berikutnya, kalian nanti bisa menuliskan urutan langkah penyelesaian masalah secara logis dan secara terstruktur. Jadi secara urutan. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke? Yang berikut, di sini ada video tentang membuat jus alpukat. Jadi sebelum Ibu jelaskan, kalian Ibu kasih kesempatan untuk menonton video tersebut dan sebentar nanti Ibu akan bertanya tentang video ini. Perhatikan baik-baik juga deh. Bisa dengar?
air putih. Ini adalah bahan. Lalu langkah-langkah pembuatannya itu bagaimana? Tambahkan air secukupnya. Kemudian di blender. Setelah itu disajikan. Setelah itu disajikan di gelas. Tadi ada hiasan coklat ya toh? Nah, ini tadi bahan-bahan dari cara membuat jus alpukat. Dan langkah-langkahnya. Sampai sini mengerti? Sekarang yang berikut kita lihat. Nah, tadi kamu sudah nonton tentang cara membuat jus alpukat. Sekarang ibu beritahu, ibu mau jelaskan tentang apa sebenarnya itu berpikir komputasional. Coba, kemarin kan di awal ibu sudah pernah jelaskan tentang coding kan? Ada 4 pilar tentang berpikir komputasional. Komputasional itu seperti apa? Jadi hari ini kita mulai dengan materi tentang berpikir komputasional. Coba ibu tanya, apa sebenarnya itu berpikir komputasional? Sebelum kamu baca di sini, coba apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir menyelesaikan masalah seperti seorang ilmuwan. Terus seperti apa? Kita sudah tahu dari kata dasarnya, kata komputasional. Komputasional itu berarti apa? Komputasional itu berarti komputasional ini kita sudah bisa tahu ini. Komputasional itu sama dengan berpikir secara komputer. Berpikir secara komputer. Jadi kita lihat ini. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti cara seorang ilmuwan komputer. Jadi seperti komputer. Kemarin kan ibu sudah jelaskan tentang coding toh, bahwa coding itu kita belajar seperti komputer. Kita memerintahkan komputer untuk mengikuti apa yang kita perintahkan. Ini bukan tentang bagaimana kita memprogram komputer, melainkan cara kita memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga manusia atau komputer bisa melaksanakannya secara efektif. Jadi kalau komputer kita perintah dia, misalnya kita mau buka YouTube, di dalam YouTube itu kita ketik, atau kan ada pesan suara tuh di YouTube. Tolong carikan video tentang cara membuat jus strawberry atau jus alpukat. Nanti sebentar di YouTube itu dia akan cari sendiri toh videonya yang mana yang cocok. Dia akan tampilkan tuh banyak sekali videonya tentang cara membuat jus alpukat.
Nah, dari video itu kita pilih salah satu. Kita tinggal tekan video itu, maka dia akan memberikan informasi. Sama seperti manusia. Kalau kita, misalnya kita sementara belajar, ibu guru pesan, anak-anak besok kita akan belajar tentang ini. Jadi besok harus bawa buku mata pelajaran ini. Tidak boleh bawa buku yang lain. Kalian buat tidak besok? Buat tidak? Nah, kalau ibu guru pesan, pasti buat. Sama halnya seperti kita berpikir komputasional hari ini. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang berikut. Ini, langkah-langkah berpikir komputasional. Langkah-langkah berpikir komputasional. Kemarin itu ibu sudah jelaskan, ibu sudah sempat menyinggung ada 4 langkah untuk berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi. Yang pertama itu apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu berarti memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya, mempersiapkan diri ke sekolah. Hari ini kita mau sekolah, pasti tadi malam kita sudah Siap-siap. siap apa-apa coba misalnya. Misalnya perlengkapan alat tulis menulis sudah isi di dalam tas, ya toh? Karena hari ini hari Senin, kalau kita apel berarti siapkan pakaian, topi, dasi, terus kaos kaki, sepatu, semua sudah siap. Itu mempersiapkan diri. Jadi kita mulai atur kita punya diri. Malam sudah siap semua, bangun pagi lebih cepat, langsung menuju ke kamar mandi. Kan biasanya ada yang menuju kamar mandi, ya toh? Tapi ada juga yang sarapan lebih dulu. Ya tidak? Dia bangun pagi, dia duduk dulu, doa dulu, dia doa habis, mungkin dia atur tempat tidur dulu, lalu dia bisa saja menuju ke kamar mandi atau bisa saja dia sarapan. Tergantung pribadi masing-masing ya, cara mengaturnya bagaimana. Setelah itu mandi, siap diri ke sekolah sehingga tidak terlambat. Terus yang kedua, nah kalau di pembuatan jus tadi, dekomposisi itu adalah ini. Bagaimana supaya bisa jadi jus alpukat? Berarti kita harus siap Bahannya. Bagaimana caranya supaya bisa jadi jus alpukat? Berarti kita harus siap dia punya bahan-bahannya ini. Sampai sini paham? Mengerti tentang dekomposisi? Tepuk tangan. Tepuk afirmasi. Saya cerdas. Saya hebat. Saya semangat. Dan bahagia. Yang berikut tentang pengenalan pola. Yang kedua, pengenalan pola. Bisa kita lihat di sini. Pengenalan pola adalah menemukan pola atau hal yang berulang dalam masalah. Pengenalan pola adalah menemukan pola atau hal yang sama atau hal yang berulang dalam setiap masalah. Misalnya tadi bangun pagi, itu kan setiap hari kita lakukan. Tidak mungkin kalau bangun pagi langsung muncul di sekolah, betul tidak? Pasti kan setiap hari kita bangun pagi, kalau mau sekolah harus buat yang sama toh. Malamnya siap buku, bangun pagi langsung mandi atau sarapan, lalu berpakaian ke sekolah. Iya tidak? Betul? Itu yang jadi pengenalan pola itu kegiatan yang dilakukan secara berulang kali. Pengenalan pola itu kegiatan yang dilakukan atau pola yang kita lakukan secara berulang kali. Seperti ibu guru juga setiap hari datang mengajar, jadi berulang terus. Seperti itu. Oke, yang berikut kita lihat tentang abstraksi. Abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting. Contohnya tadi, bangun pagi nih. Bangun pagi kita siap diri ke sekolah. Hal yang paling penting itu apa? Mandi, berdoa. Yang paling penting dari semua kita punya
punya kegiatan di sepanjang hari itu adalah makan pagi, itu yang paling penting. Makan pagi itu paling penting. Karena kalau kau tidak makan pagi, datang sekolah tidak semangat. Jadi hal yang paling penting abstraksi itu mengabaikan hal yang tidak penting dan mengutamakan hal yang penting. Oke. Yang berikut, algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkahnya. Menyusun langkah-langkah secara berurutan untuk menyelesaikan masalah. Menyusun langkah-langkah secara berurutan untuk menyelesaikan masalah. Jadi seperti tadi, supaya besok kita tidak terlambat, berarti bangun tidur, kita mandi, sarapan, kita susun itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi itu kita lakukan secara berurutan dan juga berulang. Susun, bikin jadwal, bangun pagi, lalu mandi, lalu sarapan, berpakaian, ke sekolah. Dengan waktunya sekian-sekian supaya tidak terlambat ke sekolah. Jadi contohnya tadi jus. Setelah kita siap bahannya, maka kita susun dia punya langkah-langkahnya. Oh, bahannya sudah ada. Bagaimana cara buatnya? Yang pertama apa tadi, yang kedua, ketiga, seterusnya sampai jadi 1 gelas jus alpukat. Seperti itu. Oke. Nah, yang berikut. Sekarang ibu bagi LKPD untuk kalian kerjakan. Tapi sebelum kalian mengerjakan tentang ini apa LKPD itu, ibu mau tanya dulu. Sampai sini kalian paham tidak tentang berpikir komputasional? Mengerti? Mengerti. Coba ibu tanya dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu berarti memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Lalu kalau pengenalan pola? Oke. Hal yang dilakukan secara berulang. Lalu kalau abstraksi apa itu? Abstraksi. Coba ingat lagi abstraksi. Apa abstraksi? Abstraksi adalah mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting. Lalu kalau algoritma yang terakhir apa? Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang ibu bagi semua dalam bentuk kelompok. Ibu bagi LKPD-nya, kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Dan ibu kasih waktu ini untuk kelompok 1. Ada jadi kita hari ini tugas diskusi kelompoknya kita ambil hanya dekomposisi dengan algoritma. Dekomposisi tadi apa? Memecah masalah menjadi bagian yang lebih. Iya. Lalu algoritma adalah mengabaikan algoritma yang terakhir. Menyusun langkah-langkah. Jadi di situ di kamu punya LKPD ini silakan baca petunjuknya. Sebelum baca petunjuk tulis dulu nama kelompok siapa-siapa. Nama kelompoknya siapa-siapa. Lalu kelompoknya itu nama apa? Misalnya matahari, anggrek, singa, macan tutul, terserah bebas. Lalu di situ dibagi jadi tiga kelompok ini tidak sama. Dia punya soalnya tidak sama. Kelompok 1 ini adalah bagaimana cara membuat mie goreng telur. Ini kelompok 2 bagaimana cara membuat nasi goreng telur. Dan ini kelompok 3 bagaimana cara
Jadi silakan kalian diskusikan dalam kelompok. Bahannya, dekomposisinya itu apa saja dan algoritmanya itu bagaimana. Ya, tulis di dalam ini. Tulis langsung di dalam sini Ini. Langsung di dalam sini. Oke? Dekomposisi tadi itu apa? Memecah masalah menjadi bagian. Mie goreng itu dia punya dekomposisinya apa saja. Oke? Silakan bekerja. Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo diskusi, silakan berdiskusi. Diskusi sudah. Ini dekomposisinya, namanya cara membuat nasi goreng. Nasi goreng itu bahannya apa-apa. Ini nasi, terus minyak, kecap, lalu langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkah itu kamu buat apa? Lalu ini dekomposisinya tadi itu dibilang bahan-bahannya. Bahannya apa untuk buat mie goreng? Oke? Setelah kamu tulis bahan, di sini langkah-langkahnya itu bagaimana? Untuk jadi mie goreng terus buatnya bagaimana? Semua. Ayo buat diskusi kelompok. Waktunya hanya ibu tambahkan lagi 5 menit, 10 menit. Bentar, tidak boleh datang sampai ini habis. Tahu teman-teman ya? Yang pertama itu
dijawab. Langsung di sini jawabannya apa? Ayo, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Jawaban. Tulis di bawah. Baca soal. Ya. Siapkan yel-yel setiap kelompok, ya. Apa yel-yel? Tidak. Yel-yel tidak untuk melatih. Apalagi kemarin. Kemarin. Jawab dulu. Jawab dulu. Kamu kelompok apa? Singa. Pikirkan yel-yel. Oke. Good.
diam. Kita harus menghargai teman. Semuanya duduk sopan, duduk manis. Ayo, mulai sudah. Halo teman-teman. Halo Ulang. Ayo. Ada kelompok yang sapa, berarti kita harus membalas dengan sapa juga kok. Orang bilang halo, masa kita diam terus? Tidak mungkin toh. Ulang, ayo. teman-teman.
Masukkan mie ke dalam panci hingga matang. 3. Tiriskan mie dan campurkan dengan bumbu mie instan di dalam mangkuk. 4. Panaskan sedikit minyak di wajan menggunakan kompor. 5. Goreng telur mata sapi atau orak-arik di wajan menggunakan spatula. 6. Masukkan mie ke dalam wajan, aduk rata dengan telur menggunakan spatula. 7. Pindahkan mie goreng telur ke piring. 8. Sajikan mie goreng telur selagi hangat. Apakah semua langkah yang kalian tuliskan penting? Mengapa? Iya, karena memudahkan untuk memasak mie goreng telur. 2. Apakah urutan langkah yang kalian buat bisa diubah apa yang akan terjadi jika urutannya salah? 2. Tidak, karena jika tidak mengikuti langkah-langkahnya akan salah. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok Bintang Junior. Tapi kita lupa tadi, kita belum dengar yel-yelnya. Setuju? Setuju. Oke, silakan kelompok Bintang Junior yel-yelnya. Bintang Junior. Siap, bisa, pasti bisa. Tepuk tangan untuk kelompok Bintang Junior. Tepuk hebat untuk kelompok Bintang Junior. Wow, hebat. Wow, hebat, hebat. Wow. Oke, baik sudah. Nah, kita sudah kerja, kita sudah belajar. Sekarang kita mau ice breaking. Ibu mau bermain ice breaking dengan kamu. Jadi nanti kita bikin pakai robot. Tahu, pernah lihat robot? Robot itu kan kita perlu perintah toh? Maju 1 langkah, maju. Belok kiri, ya toh? Nah, sekarang kita mau bermain ice breaking pakai itu. Sekarang ibu mau laki-laki dan perempuan. Yang satu jadi robot, yang satu jadi remote-nya. Pernah toh bermain itu apa namanya? Anak zaman sekarang bermain apa tuh game itu? Hah? Ada yang main PS, ada yang apa main? Pokoknya ada yang bermain game online toh. Nah, sekarang kita ibu mau pilih siapa yang mau jadi remote, angkat tangan. Yang remote itu perempuan. Nah, bisa remote. Sini bisa maju. Bisa jadi remote. Sebentar, kita nanti dua kali ice breaking mau? Yang jadi robot laki-laki, ayo. Oke, silakan. Kau sekarang jadi robot, oh? Sama Yu jadi robot, maka Yu berada di sini. Yu perintah. Remote itu kan pegang remote gini, toh? Gitu toh? Ya tidak? Seolah-olah sekarang. Seolah-olah Yu punya remote adalah berpoin Yu. Yu jadi robot. Robot itu tidak ada bilang goyang begini tidak toh? Robot itu tegas tersendiri. Jadi sebentar robot balik jalan begini. Atau robot ada yang tangan begini toh? Ya tidak? Ya. Oke? Maju ke depan 1 langkah. Mundur lagi 1 langkah. Belok kiri. Maju 4 langkah. Maju lagi
Belok kiri pelan-pelan. Remote harusnya benar. Hitungnya benar remote. Ayo. Maju 3 langkah. Maju 1 langkah. Belok kiri. Hadap kiri. Hadap kiri. Maju 1 langkah. Hadap kanan. Maju 6 langkah. Tabrak, dia tabrak. Ambil kotak kita. Ambil kotak. Angkat tunggu dia printer dulu. Balik kanan. Dan robot. Maju 4 langkah. Hadap kiri. Hadap kiri. Maju 1 langkah. Hadap kanan. Maju 2 langkah. Maju 2 langkah. Hadap kiri. Maju 1 langkah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, maju. Siapa yang jadi remote, siapa yang jadi robot? Robot Angelo. Iya, robot adalah Angelo. Yang jadi remote siapa? Ayo. Ambil apa? Ambil ini lagi, ambil kotak. Jadi semua kita ice cream, harus bikin ice cream. Tapi jangan ikut sini lagi. Ganti, jalur yang lain. Oke? Maju dulu sebenarnya, robot maju dulu. Ini remote perintahkan. Robot Maju maju. 1 langkah. Ambil tas lagi, bikin satu. Belok kiri. Hadap kiri. Maju 4 langkah. Jangan di sini, ulang. Jangan di sini. Aku sampai ke sini. Oh ya. Maju 4 langkah. Tambah 1 langkah. Hadap kanan. Maju 4 langkah. Tambah 1 langkah. Hadap kiri. Maju 5 langkah. Hadap kiri. Maju 4 langkah. Tambah 1 langkah. Hadap kanan. Ambil kotak. Hadap kanan. Maju 5 langkah. Hadap kanan. Maju 3 langkah. Tambah 1 langkah. Hadap kanan. Maju 5 langkah. Hadap kiri. Maju 5 langkah. Tambah 1 langkah. Hadap kiri. Kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sudah. Oke. Nah, sekarang kita tadi sudah belajar tentang berpikir komputer. Kita sudah berdiskusi
diskusi, kalian sudah melaporkan hasil diskusi, lalu kita sudah speaking, mempraktekkan berpikir komputasional, berarti mengikuti perintah tadi toh. Kita punya speaking robot. Nah, jadi kesimpulan dari seluruh pembelajaran kita hari ini adalah apa? Coba. Kesimpulannya apa? Berpikir komputasional. Kesimpulannya bahwa berpikir komputasional itu membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mendorong kita untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, melatih kemampuan jadi itu adalah materi kita hari ini. Jadi Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita ingat kembali ya. Bagaimana refleksi kalian untuk hari ini? Senang? Bagaimana yang sangat senang tadi? Ice breaking. Terus pada saat diskusi kelompok dan juga ice breaking. Nah, itu tadi pembelajaran kita. Jadi untuk yang berikutnya, Ibu pesan kalian, pertemuan yang berikut kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau yang kita kenal dengan AI. Jadi nanti kali berikut kita akan belajar tentang itu, belajar ulang kembali materi yang hari ini. Sebelum kita masuk ke kecerdasan artifisial, Ibu akan kasih pertanyaan tentang pelajaran hari ini.